Halo semuanya, rekan-rekan Ranah Suci Abadi, kita berjumpa kembali di channel My Novel. Sebelum alur ceritanya dimulai, jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya, agar tidak ketinggalan dengan update episode terbarunya. Jika suka silahkan like dan share, dan komen. Tanpa lama-lama lagi ayo, kita ke alur cerita. Legend of Martial Immortal, Chapter 1769. Ini adalah sumber bunga persik, dengan kelopak longgar dan warna-warna indah. Jauh di bawah bayang-bayang bunga persik, awan masih ada, Cusuan mereka duduk di bawah pohon persik, menyulam sulaman, dan membuat pakaian. Dari waktu ke waktu, saya juga melihat ke atas, menatap air dengan lembut. Di sana, Ye Chen sibuk di atas kompor, bersenandung di kunci kecil, sambil memotong sayuran, benar-benar orang baik di rumah. Di bawah kompor, sederetan lelaki kecil rapi dan rapi, bayi laki-laki berkepala harimau, bayi perempuan berwarna merah muda, dan mata besar bersemangat. Bayi laki-laki dan perempuan Du Ye Chen, mereka yang lahir lebih awal, telah bepergian keluar, meninggalkan banyak anak muda. Orang-orang kecil itu sangat nakal, mereka selalu menyelinap dan mengambil sesuatu untuk dimakan ketika Ye Chen berbalik, dan aksinya sangat licin. Keluarga kami tidak dapat membuka pot, dan Anda dapat menjual beberapa dari Anda ke pasar, Anda dapat menukar banyak uang, kata Ye Chen. Baiklah, singkatnya, lelaki kecil itu lari, berjalan dalam langkah-langkah kecil, mencari ibunya sendiri, mengibaskan tangannya, karena takut ayahnya yang tidak bisa diandalkan akan benar-benar menjualnya. Jangan menakuti mereka sepanjang waktu. Xian memelototi Ye Chen, menyerahkan buah persik, dan menabrak kepala Ye Chen. Ini tidak sama dengan bayi. Aku ingat betapa baiknya kamu ketika kamu Heng Yue Song. Ye Chen juga sangat berguna, mengambil persik, menggigit, dan hanya menghela nafas. Ya, Xian cemberut bibirnya, itu yang kamu ajarkan. Bodoh aku untuk mencuri korset tuan. Ini tidak bisa menyalahkanku, temukan Cusuan, aku punya semua masalah yang memalukan ini, dia yang membawanya. Ye Chen menggelengkan kepalanya. Masukkan akasia ke dalam makanan, apakah aku juga mengajarimu? Cusuaner mengepakkan matanya yang indah dan tersenyum dan mengerang. Jangan membuat masalah, selalu menyebutkan hal itu, dimakan oleh Hong Chen Sui. Paman saya mendengar bahwa seseorang masih ingin tuan membungkuk keras dan mendapatkan makanan yang enak. Sangguan Yuer menyeringai, saya juga membawa orang ke menara King Lou, tak tahu malu, sulit diatur. Wajah Ye Chen sedikit menghitam, panci yang tidak terbuka. Gadis-gadis terkikik, dan mereka suka menonton Ye Chen makan. Memang benar bahwa jika perbuatan mulia Ye Chen terungkap, tidak bisa dikatakan selama lebih dari 800 tahun. Jaga Cu besar, semua ikuti dia. Di jalan yang tak tahu malu, semakin jauh dan semakin jauh ombak, semakin banyak kebiasaan rakyat terbentuk. Orang-orang yang membuat surga datang ke Dacu, tidak berani membawa bayi mereka. Mereka takut dirampok, mereka gemetar ketika mereka berjalan, mereka takut ditangkap. Ye Chen harus memasak, itu seperti tidak ada apa-apa. Dalam kehidupan ini, hal yang paling membanggakan adalah tidak membantai kaisar, tetapi untuk membawa orang-orang di tanah ini ke dalam kekuatan penuh. Sarapan disiapkan dengan cepat dan keluarga duduk di sekitar dan berbicara dan tersenyum. Ye Chen memeluk kedua pria kecil itu, dengan riang, hampir 100 tahun sejak dia kembali ke Dacu. Hutan persik ini adalah rumah mereka. Jauh dari keramaian dan hiruk-pikuk bumi, kemudahan dan ketenangan, tidak ada yang mengganggu, tidak ada yang perlu dikhawatirkan, hidup ini persis seperti yang ia inginkan. Tuhan bisa ada di sini. Sambil makan, Hutan berjalan ke 3 siluet untuk melihat jubahnya, sesepuh istana Xingyue. 3 tetua, apakah ada yang salah? Ye Chen bertanya sambil tersenyum. Sebenarnya, ini bukan masalah besar, seorang penatua tersenyum, ini putra ketiga Anda, yang mengikat pelayan saya. Begitu kata ini keluar, gadis-gadis itu memandang Ye Chen, menatap dengan ganas, ada ayah yang baik, dan anak itu mengikuti yang buruk. Lihat aku, anak ketiga dari Biyu Seng. Cari dia. Ye Chen berhenti, menggelengkan kepalanya dan menggelengkan kepalanya, sangat gelisah. Aku belum belajar segalanya darimu, mata Biyu Mei berkibar. Bicaralah omong kosong, belajar sendiri. Ye Chen mengerutkan kening. 3 penatua istana Xingyue mengejang, keluarga itu aneh dan sulit dipecah, dan mereka takut marah ketika mereka diikat. Jangan panggil dia kembali. Bi Anda menendang Ye Chen. Benar-benar panik, bukankah itu disebut? Ye Chen menyeka batu suara di lengannya dan melirik ke arah anak-anak perempuan sebelum berdeham. Kamu kelinci kecil, apa kamu masih hidup? Ah, ayah. Zuan Yinsi mendengar suara. Kirim gadis dari istana Xingyue, Maliu. Ye Chen mengutuk, ini benar-benar keterampilan, itu melawanmu. Kamu bisa mengajar mereka ketika masih muda, kejar gadis yang kamu suka, dan raih jika kamu tidak bisa menangkapnya. Menurut kata-kata Chuan Yinsi, Ye Chen menggosok alisnya dengan keras, itu benar-benar putranya yang baik. 3 tetua istana Xingyue tampaknya telah berubah menjadi hitam. Pria yang terikat ini hampir merupakan hak paten untuk keluarga Anda.
3 tetua dan kembali dulu, gadismu, akan dikembalikan dalam 3 hari. Bi Anda bangun, minta maaf. Jadi, berterima kasih pada peri. Ketiga tetua itu tertawa, dan itu tidak baik untuk mengatakan lebih banyak, membungkuk tangan mereka, dan berbalik. Setelah ketiga pria itu pergi, mata semua gadis di kanibal, dan mereka menembak Ye Chen, tertegun. Apakah Anda ingin meneruskan dari generasi ke generasi? Ye Chen mengabaikannya secara langsung, dan hanya memperhatikan untuk menarik nasi. Namun, sarapan ini benar-benar meresahkan. Setelah orang-orang istana Xing Yue, beberapa ombak tiba, tanpa kecuali, semuanya diikat oleh perawan Zongmen. Beberapa dari mereka yang masih memerah dan bengkak, dan yang tidak dianggap enteng, semua adalah hal baik yang dilakukan putra Ye Chen, dan mereka mulai membenci mereka. Begitu sarapan ini dimakan, Yi Qianying berjalan ke Taolin. Seorang gadis dengan rambut ungu, dia secantik peri, dan dia tak ada taranya, pandang pertama, dia agak mirip dengan Lin Sihua. Itu benar, bayi perempuan Ye Chen, yang disebut Ye Si. Di belakangnya, dia juga mengikuti pemuda itu, yang digambarkan sebagai Yu Xuanang, matanya seperti bintang, rambut hitamnya seperti air terjun, dan dia terlihat sangat tampan. Ayah, temukan menantumu. Ye Si tersenyum. Nua, gadis-gadis itu memiliki mata yang cerah, dan memandang pemuda itu dari atas ke bawah, temperamennya kuat dan darahnya tidak lemah. Ye Chen juga menonton, melihat kaki dari kepala, melihat kepala dari kaki, menatap pemuda itu tidak wajar dan angin dingin. Lihat, aku sudah melihat Tuhan. Pria muda itu membungkuk tangannya. Kemarilah. Ye Chen memiringkan kakinya dan mengaitkan jari-jarinya. Pemuda itu tertawa, melangkah maju dengan sewenang-wenang, dan tidak berani melangkah lebih jauh, meninggalkan Alu sendirian. Mendekatlah, aku tidak memakanmu, aku, apa? Lari. Ye Chen berdiri, tetapi tanpa mengucapkan sepatah kata pun, pemuda itu menoleh dan lari. Su sangat ingin berlari, dan jatuh ke tanah dengan satu kepala. Setelah selesai, dia bangkit dan terus berlari, dan postur itu benar-benar mendominasi. Oh ayah, apa yang kamu lakukan? Ye Si menginjak. Aku, tidak melakukan apa-apa. Ye Chen buru-buru memegang ketidakadilannya. Aku belum takut denganmu, Ye Si bertepuk tangan. Aku tidak suka mendengarkanmu. Aku sangat menakutkan. Anak itu tidak berani. Aku bisa berlari sangat cepat. Ibu, lihat ayah. Ye Si meraih lengan Lin Sihua. Ketika saudara perempuan tertua membawa saudara iparnya kembali tanpa mengatakan sepatah kata pun, dia terbang. Ketika saudara perempuan kedua membawa saudara iparnya kembali, etiketnya tidak baik-baik saja. Setelah itu, dia berada di surga. Ketika saudara perempuan ketiga membawa saudara iparnya kembali, dia dikejar olehnya selama lebih dari 800 mil. Yang mana tidak terluka ketika dia pergi, ini ditakuti oleh ayahnya. Lain kali putrimu kembali dengan menantunya, bisakah kau duduk di sana dan diam? Lin Sihua menatap Ye Chen dengan ganas. Tidak ada yang sakit. Ye Chen menghela nafas dan terus menghela nafas. Ye Si menggosok alisnya, dia sangat senang memiliki ayah yang baik, menurutnya, dia tidak bisa menikah seumur hidupnya. Gadis-gadis itu hanya menatap Ye Chen, jadi mereka tidak terlihat seperti ayah. Di bumi, malam tiba, tetapi Tao Hualin sangat hidup. Ye Chen memasuki masing-masing dari puluhan kamar, tetapi diusir keluar pada saat berikutnya, dan terpana oleh menantu lelakinya. Hei, ini malam yang baik. Langit malam dalam, dengan bintang-bintang yang cerah dan cahaya bulan yang cerah, dan kelopaknya mengkilap dan berwarna-warni. Ye Chen duduk dan menatap langit berbintang. Cahaya bintang berkedip, dan dia sangat bingung sehingga dia tidak bisa memahaminya. Saya tidak tahu mengapa, dia selalu merasakan apa kekurangannya, tetapi dia sepertinya telah melupakan sesuatu, dan itu menjadi lebih kuat setiap malam ketika orang diam. Duduk ini adalah malam dan aku tidak bisa memikirkannya, tetapi ada beberapa helai rambut putih, dan itu tampak mempesona. Di pagi hari, kelopak terbang, kupu-kupu berwarna-warni menari, damai dan damai. Sekelompok pria kecil sangat bersemangat, berlarian di atas rumput, mengejar kupu-kupu yang berwarna-warni, dan terkikik. Ye Chen masih duduk, mengubur kepalanya dalam diam, bertanya-tanya apa yang dia pikirkan. Gadis-gadis itu mengira Ye Chen terbangun dan tidak terlalu peduli. Mereka masuk akal dan tidak repot, bukan berarti seseorang tidak mengganggu. Lin Wei, telah berjalan ke seseorang, lebih tepatnya, itu harus sesaat, penuh lemak, berjalan dan bergetar, sepasang mata kecil, dan beberapa hanya dapat ditemukan dengan memetik. Bakso seperti itu, Rao adalah kekuatan mutlak Ming Jue dan Bai Zi, tidak bisa tidak mengoceh. Anak ini tumbuh makan sesuatu. Produk itu, tak perlu dikatakan, adalah Xiong Er. Selama hampir seabad, ia belum tumbuh lama, tetapi lemaknya telah menumpuk satu demi satu. Orang kecil, ini sangat lucu. Barang-barang menyentuh dagunya, dan sampai ke Ye Chen, dan menusuk Ye Chen dengan tangannya. Jika kamu memiliki kentut, Ye Chen mengutuk, masih mengubur kepalanya. Begitu banyak menantu perempuan, lelah bermain, pinjam aku.
Xiong Er mengerutkan kening dan tersenyum sedih. Selanjutnya, Taolin menjadi hidup, dan Xiong Er dipukuli. Para wanita bekerja sama satu sama lain, saling pengertian secara diam-diam, keduanya berjongkok di kaki mereka, kedua menyipitkan tangan, dan satu menyipitkan mulut. Kamu melahirkan pria gemuk, kembalilah, lihat ke belakang. Masih ingin pergi ke kita, tidak makan cukup hari ini, tidak ingin pergi. Tunggu, tunggu. Ye Chen adalah yang paling alami, memegang sekarung akasia untuk dibubarkan. Sekelompok pria kecil juga sangat masuk akal, berkumpul bersama, mengangkat tinju mereka, dan bersorak pada orang tua mereka. Xiong Er menangis, berteriak, menyesal datang ke sini untuk nongkrong. Di luar hutan, Ye Si datang lagi, dengan pemuda dari kemarin, mari kita bicarakan, dan menyeretnya kembali. Tentu saja, setelah melihat adegan ini, pemuda itu tidak mengatakan sepatah kata pun, dan pelacur itu pergi, dan keluarga ini tidak ada siapa-siapa. Ye Si Seng sangat kejam sehingga dia berjongkok dan menutupi pipinya. Bahkan jika ayah Qi Jiu, beberapa ibu mengikuti untuk membuat masalah, bahkan saudara dan saudari yang lebih muda, semuanya menjadi sempurna. Fakta telah membuktikan bahwa dengan Ye Chen untuk waktu yang lama, mereka akan menjadi sedikit bau, dan generasi berikutnya juga akan mewarisi keturunan. Beberapa orang di dunia, termasuk Kaisar Ming dan Kaisar Huang, juga menggosok alis mereka. Ye Chen dan bakat lainnya jarang ada di dunia. Katakan saja karung akasia tersebar, dan melihatnya membuat orang mual. Chapter 1770. Ming benar-benar memandang ke langit, tidak ada banyak waktu yang tersisa. Tampaknya Ye Chen benar-benar tenggelam di kota Praja Wenru. Bai Zi mengerutkan kening. Batas 100 tahun, hilang secara permanen. Kaisar sedang minum anggur, apakah dia melihat tanah kosong Kaisar? Kaisar Huang santai. Dari matanya, dia tidak bisa melihat sedikit pun kekhawatiran, dan bahkan setelah beberapa hari, dia masih percaya pada Ye Chen. Itu adalah malam berbintang yang lain, dan Hualin diam. Di taman, Ye Chen sedang duduk di kursi batu, memegang kedua tangan, dan menatap langit berbintang. Untuk beberapa saat, dia selalu menggelengkan kepalanya. Sempurna, semuanya terlalu sempurna, sempurna sebagai mimpi fantasi, tetapi apapun yang Anda inginkan, Anda dapat mencapai apa yang Anda inginkan. Tapi dia adalah orang yang dikutuk. Mungkin dibenci oleh Tuhan. Yang disebut Chang Tian tidak buruk tampaknya. Bagaimana seseorang bisa mentolerir kehidupan seorang perverter, begitu sempurna? Ye Chen tertawa, mengejek dirinya sendiri, menggantung sentuhan kesedihan. Selama hampir 100 tahun, Tuhan bermain dengan dia menipu dirinya sendiri, jatuh ke desa yang lembut, tidak mau pergi, dan menikmati dengan rakus. Terlalu sempurna adalah cacat, butuh hampir 1 abad untuk membuktikan cacat itu, dan hasilnya, sedih. Dia akhirnya mengerti bahwa ini bukan kota kelahirannya, dan dia masih di tengah-tengah 6. Semua jalan menuju debu, semua jalan menuju penderitaan, terlalu lelah dan terlalu lelah, kota kelahiran manusia, sempurna untuk membuatnya tak tertahankan. Dengan senyum sedih, dia bangkit dan berdiri di depan rumah bambu. Di seberang dinding bambu, dia bisa melihat istrinya, dan anak-anak di lengan mereka, tenggelam di alam mimpi, dan bahkan tertawa itu manis. Betapa dia merindukan segalanya menjadi nyata, bukan palsu. 100 tahun dan mimpi itu terlalu indah, ingatannya sudah pasti pada waktunya, dan setiap bingkai dikumpulkan menjadi setetes air mata sedih. Mereka yang memiliki penglihatan kabur hanyalah kenangan. Lagi pula, dia berbalik diam-diam dan berjalan keluar hutan untuk melanjutkan levelnya, melanjutkan perampokannya, dan merasa kesepian. Kemana kamu pergi? Di belakangnya, sebuah panggilan terdengar. Di deretan rumah bambu, pintu dibuka, dan seorang wanita berdiri dengan seorang anak di lengannya, menatap diam-diam ke punggung Ye Chen. Pulanglah. Ye Chen tersenyum, tetapi tidak berbalik. Ini rumahmu. Mata perempuan itu berkabut. Cara manusia, tidak di rumah. Ye Chen menggelengkan kepalanya sambil tersenyum. Kamu melepaskan Chuling, bahkan kami ingin melepaskannya. Aku bisa mengecewakan Chuling, dan aku juga bisa meletakkan kesempurnaan ini. Ye Chen pergi, dan hanya kata-kata lembut perlahan kembali. Bahkan jika itu fantasi, terima kasih untuk perusahaanmu selama ratusan tahun. Gadis-gadis menangis, mata mereka kabur, dan panggilan histeris. Kesempurnaan umat manusia akan membuat mereka penuh kasih sayang dan menangis. Namun, langkah Ye Chen tidak berhenti, dan dia tidak melihat ke belakang. Saat punggungnya melayang pergi, dunia yang sempurna ini memudar dari inci ke inci dan menjadi bumi hangus yang gelap. Langkah terakhirnya mengangkangi mimpi indah dan kenyataan kejam, dan mendarat di bumi hangus, menginjak jejak kaki. Kamu junior, ini benar-benar tidak mudah. Kaisar Ming tidak bisa menahan senyum, dan seorang kaisar tidak bisa menahan nafas. Dia telah melampaui saya, dan akan menjadi salah satu dari benda suci kuno yang paling menakjubkan. Tidak ada satupun, Kaisar Huang tersenyum, ekspresinya meyakinkan. Ternyata perselingkuhan yang diciptakan Ru untuknya di masa lalu memang tepat. Kaisar Ming menghela nafas lagi. Kaisar Huang tersenyum, dia kalah.
dan dia tidak akan pernah membiarkan generasi muda kalah lagi. Perampokan cinta diarahkan untuk Ye Chen, yang berspesialisasi dalam kemanusiaan. Jika Anda bisa menurunkan Chulinger, Anda bisa meletakkan kesempurnaan itu. Sangat disayangkan bahwa dia tidak menyadari Shinji pada waktu itu, jatuh ke alam mimpi, dan tidak ingin pergi, jadi dia dikalahkan dengan ganas. Hanya ada Taoisme yang tersisa. Setelah melintasi Taoisme, kita akan berlalu. Mingju menarik napas dalam-dalam, jalan ini terlalu sulit. Tuan, apa ujian surga? Bai Yan memandang Kaisar dengan penuh rasa ingin tahu, yang itu akan lebih mengerikan. Saya tidak tahu. Kaisar Huang menggelengkan kepalanya. Ini adalah kebenaran besar. Di masa lalu, ia kehilangan umat manusia dan tidak memenuhi syarat untuk pergi ke surga. Setelah mendengar itu, Bai Ye menatap Kaisar Ming lagi, dan Kaisar Ming menggelengkan kepalanya. Tak berdaya, dia harus pergi untuk melihat tirai air. Ye Chen masih berjalan di bumi hangus yang gelap. Ye Chen juga bertanya-tanya penderitaan macam apa yang ada di jalan surgawi terakhir. 6 reinkarnasi adalah satu lagi dan yang lainnya adalah yang terakhir. Jalan surgawi berperingkat di akhir. Jika Anda memikirkannya dengan pantat Anda, itu pasti sangat menakutkan. Tetapi dia tidak mundur, 6 putaran reinkarnasi, dia telah melewati 5, dan dia harus menerobos untuk mati, dan dia akan mati di kota kelahirannya. Tahun-tahun telah menjadi sangat panjang, dan bumi hangus yang gelap telah menjadi teman satu-satunya, untuk menemaninya tanpa henti. Hari demi hari, tahun demi tahun, ia mulai mengukir jejak padanya, dan masing-masing adalah perubahan hidup. Saya tidak tahu kapan dia berhenti, memejamkan matanya dengan lembut, dan mengisap, napasnya samar. Nafas itu, dari dunia manusia, memiliki bau kota kelahirannya. Dengan kata lain, dia sangat dekat dengan kota kelahirannya, yaitu, dia juga sangat dekat dengan Tiandao Guan dan akan tiba. Benar saja, dalam 10 tahun, dia melihat gerbang yang melintasi ribuan mil dari timur ke barat, menjulang tinggi dan megah, dan jauh lebih besar dari 5 gerbang Dao Guan pertama. Kata, Tiandao, dapat dilihat dari jarak jauh. Berdarah. Dia tiba dan pas terakhir dari ke-6 ada di depan. Langkahnya tidak bisa membantu mempercepat, tidak terburu-buru untuk menemukan pelecehan, tetapi untuk bergegas pulang, menangis dengan gembira. Selama 900 tahun, ia telah berada dalam reinkarnasi selama 600 tahun, dan pikirannya tentang kota asalnya telah terukir dalam jiwanya. Tiandao Guan adalah dunia yang luas tanpa batas. Dunia ini tenang dan menakutkan, tidak ada gunung, tidak ada tumbuh-tumbuhan, tidak ada kehidupan, hanya permukaan air, yang jernih seperti cermin. Ye Chen mengerutkan kening, berjalan perlahan di atas air, melihat sekeliling. Sedang berjalan, tetapi melihat kolom air menonjol dari kolom air, berkumpul dalam bentuk manusia. Pria itu dilahirkan persis seperti dia, tidak peduli apakah dia berkultivasi untuk dunia atau asal-usul Tao, itu sama seperti dia. Dengan kata lain, dia adalah Ye Chen yang lain, bedanya dia berpakaian hitam, dengan tampilan kusam, matanya kosong. Salin tanpa perbedaan, Ye Chen bergumam pada dirinya sendiri. Di sini, dia tidak bisa membantu tetapi mengingat Deis Lugu Dacu, dan yang lain, semuanya persis sama. Aku harus mengerti. Mata Ye Chen mekar. Dia adalah Ye Chen, dan yang lainnya adalah Tiandao. Tao eksklusifnya, bertarung dengan Tiandao, yaitu bertarung dengan dirinya sendiri. Jika Anda ingin melewati hari ini, Anda harus mengalahkan diri lain. Ye Chen mengerutkan kening lebih dalam beberapa tahun terakhir, dia telah mengalahkan dirinya sendiri, merebut yang asli dan ilusi. Setelah perang itu, ia jatuh ke dalam situasi yang mengerikan. Selama 3 tahun, Liu Ruyan sudah mati, dan ia beruntung mengisi kekacauan. Sekarang, betapa miripnya momen ini dengan masa lalu, ia masih perlu berkomunikasi antara kebenaran dan fantasi, atau ia tidak akan pernah mengalahkan yang lain. Metode ini, jika tidak bagus, akan bermasalah lagi. Namun, dia tidak punya pilihan. Selama Anda tiba di rumah, semuanya mudah ditangani. Dong Huang Taixin mungkin punya cara, serta Raja 9 Besar Kaisar, 9 Dewa Besar, dan Dewa Pedang. Tetapi jika dia mati, dia benar-benar mati, sepenuhnya lenyap, dan bahkan harapan kecil itu akan menjadi putus asa. Berkelahi dengan